Apa sih pengertian bidan? Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui oleh pemerintah dan organisasi profesi di wilayah NKRI, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi atau secara sah mendapatkan lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Ada 4 peran dan fungsi bidan. Yang pertama pelaksana, kedua pengelola, ketiga pendidik, dan keempat ada peneliti. Yang pertama, peran bidan sebagai pelaksana. Pemberi pelayanan kebidanan pada wanita dalam siklus kehidupannya, asuhan neonatus, bayi dan anak balita. Sebagai pelaksana, bidan mempunyai 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, kedua tugas kolaborasi atau kerjasama, yang ketiga tugas ketergantungan atau merujuk. Yang pertama ada tugas mandiri. Bidan berperan menetapkan manajemen kebidanan, pelayanan dasar, asuhan selama kehamilan, asuhan dalam masa persalinan, asuhan pada bayi baru lahir, asuhan pada ibu postpartum, asuhan pada WUS, asuhan pada ibu dengan gang rep, dan asuhan pada bayi dan balita. Yang kedua, ada tugas kolaborasi. Layanan kebidanan kolaborasi ialah layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu urutan dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan. Bidan melakukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi untuk melibatkan klien dan keluarga. Yang ketiga, ada tugas rujukan. Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal, yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan seluruh fasilitas kesehatan. Kedua, peran bidan sebagai pengelola. Bidan sebagai pengelola berperan untuk memimpin, mengkoordinasikan unsur-unsur dan kegiatan praktik kebidanan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat di daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan, dan kesiapan menjadi orang tua. Sebagai pengelola, bidan memiliki 2 tugas. Yang pertama, pengembangan pelayanan dasar kesehatan. Yang kedua, berpartisipasi dalam tim. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan meliputi yang pertama, kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan dan mengembangkan program pelayanan kesehatan di wilayah kerja. Yang kedua, menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil pengkajian di masyarakat. Ketiga, menggerakkan, mengembangkan kemampuan masyarakat dan memelihara kesehatannya. Yang keempat, mempertahankan, meningkatkan mutu dan keamanan praktik profesional melalui pendidikan, pelatihan, magang, dan kegiatan-kegiatan. Berpartisipasi dalam tim meliputi pertama, bekerja sama dengan puskesmas, institusi lain sebagai anggota tim dalam memberikan asuhan kepada klien. Kedua, membina hubungan baik dengan dukun kader kesehatan atau PLKB dan masyarakat. Ketiga, memberikan asuhan kepada klien rujukan dari dukun bayi. Keempat, membina kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Yang ketiga, peran bidan sebagai pendidik. Peran bidan sebagai pendidik yaitu bidan memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan khususnya yang berhubungan dengan pihak terkait dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Peran bidan sebagai edukator atau pendidik. Yang pertama, masa remaja.
Masa remaja adalah suatu fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seseorang individu. Tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan dengan perannya sebagai edukator adalah sebagai berikut. A. Memberikan penjelasan tentang kesehatan reproduksi wanita. B. Memberikan KIE tentang bahaya seks bebas. C. Memberikan KIE tentang bahaya narkoba. 2. Masa hamil. Kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim seorang wanita. Tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan yaitu A. Memberikan konseling pada ibu tentang perubahan tubuh selama proses kehamilan. B. Memberikan konseling pada ibu mengenai keluhan yang umumnya terjadi saat hamil dan cara mengatasinya. C. Mengajarkan pada ibu tentang pentingnya menjaga personal higien. D. Mengajarkan pada ibu senam hamil. E. Memberikan konseling pada ibu tentang bahaya tanda-tanda kehamilan. F. Memberikan konseling gizi. 3. Masa bersalin. Persalinan adalah saat yang paling ditunggu namun juga mendebarkan bagi ibu dan keluarga. Peran bidan sebagai edukator dalam menghadapi masa bersalin adalah A. Memberikan konseling pada ibu dan keluarga tanda-tanda persalinan. B. Mengajarkan pada ibu cara menerangkan yang benar. C. Mengajarkan masai uterus sehingga mampu untuk mengetahui jika uterus tidak berkontraksi baik dan untuk mencegah terjadinya pendarahan postpartum. D. Memberitahu ibu tentang tanda bahaya pada persalinan. 4. Masa nifas. Masa nifas adalah masa yang dihitung sejak seorang ibu melahirkan hingga 6 minggu setelah selesai melahirkan. Peran bidan sebagai edukator dalam menghadapi masa nifas antara lain adalah A. Mengajarkan kepada ibu perawatan bayi baru lahir. B. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara perawatan tali pusat. C. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara memandikan bayi. D. Mengajarkan kepada ibu tentang personal higien. E. Memberikan konseling kepada ibu dan keluarga tentang tanda-tanda bahaya dan penyakit pada masa nifas. F. Memberikan konseling kepada ibu tentang KB pasca persalinan. 4. Peran bidan sebagai peneliti. Bidan sebagai peneliti melakukan penelitian terapan dalam bidang kesehatan, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Bidan sebagai peneliti meliputi yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. Kedua, menyusun rencana kerja pelatihan. Ketiga, melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana. Keempat, mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi. 5. Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. 6. Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan. 7. Program kerja atau pelayanan kesehatan. Kesimpulan, dalam melaksanakan profesinya, bidan memiliki peran sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Sebagai tenaga profesional, bidan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya.